Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Dewi Lestari dari nomor absen 5 kelas 10C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Tarumanegara yang ada di Nusantara. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada masa kejayaan, yang ketiga ada fase kemunduran, dan yang keempat ada peninggalannya. Berikut adalah latar belakangnya. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Nama Tarumanegara berasal dari kata Taruma, yang diyakini berasal dari nama Sungai Citarum, dan kata negara yang berarti kerajaan. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jaya Singawarman, seorang tokoh pendatang yang berasal dari India pada tahun 358 Masehi. Setelah tiba di Nusantara, ia menetap di wilayah barat Pulau Jawa yang sekarang dikenal sebagai Jawa Barat dan mendirikan pusat kekuasaan Tarumanegara di sana. Berikut adalah raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Tarumanegara. Pada intinya, pendiri dari kerajaan Tarumanegara adalah Jaya Singawarman yang menjabat pada tahun 358 hingga 382 Masehi. Kerajaan Tarumanegara berada pada masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Purnawarman pada tahun 395 Masehi hingga 434 Masehi. Kemudian Kerajaan Tarumanegara berada pada fase kemunduran di bawah pemerintahan Tarusbawa pada tahun 639 hingga 670 Masehi. Berikutnya adalah masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada pemerintahan Raja Purnawarman pada abad ke-5 Masehi. Purnawarman berhasil memperluas wilayah kerajaan hingga mencakup hampir seluruh Jawa Barat, termasuk Bogor, Jakarta, serta Banten, dan memperkuat kekuatan militernya. Ia juga membangun infrastruktur penting seperti penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk irigasi dan pencegahan banjir. Di bidang ekonomi, Tarumanegara menjadi pusat perdagangan yang makmur dengan India dan Cina dengan produk utama yang diperdagangkan adalah emas, perak, rempah-rempah, serta hasil pertanian. Selain itu, agama Hindu aliran Wisnu semakin berkembang di kerajaan ini dengan Purnawarman sebagai pemimpin yang dipuja layaknya Dewa Wisnu. Berikutnya kita masuk ke fase kemunduran. Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran sekitar abad ke-7 Masehi akibat berbagai faktor yang melemahkan kekuatan kerajaan, baik dari segi ekonomi, politik, maupun militer. Berikut beberapa penyebab utama kemunduran kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada tekanan dari kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, kerajaan Sriwijaya yang berbasis di Sumatera semakin berkembang dan menguasai jalur perdagangan maritim di Nusantara. Tarumanegara yang sebelumnya mengandalkan perdagangan darat perlahan mulai mundur pengaruhnya karena perdagangan lebih banyak dilakukan melalui jalur laut. Dengan dikuasainya jalur laut oleh Sriwijaya, perekonomian Tarumanegara mulai melemah. Yang kedua ada perubahan jalur perdagangan. Pada awalnya, Tarumanegara mendapatkan keuntungan dari jalur perdagangan India-Cina yang melewati wilayahnya. Namun, seiring berkembangnya perdagangan laut yang lebih efisien, jalur perdagangan mulai beralih dari darat ke laut. Akibatnya, Tarumanegara kehilangan perannya sebagai pusat perdagangan yang berdampak besar pada perekonomiannya. Yang ketiga ada munculnya kerajaan-kerajaan baru. Karena lemahnya pemerintahan pusat, beberapa wilayah mulai melepaskan diri dan membentuk wilayah baru. Kerajaan Sunda muncul sebagai penerus Tarumanegara di wilayah Jawa Barat. Pada akhirnya, sekitar abad 7 Masehi, Kerajaan Tarumanegara runtuh dan digantikan oleh Kerajaan Sunda sebagai kekuatan baru di wilayah Jawa Barat. Sebagai informasi, fase kemunduran Kerajaan Tarumanegara yang terjadi setelah masa pemerintahan Raja Tarusbawa yang memerintah pada abad ke-7 Masehi. Saat naik tahta, Raja Tarusbawa menyadari bahwa Tarumanegara sudah melemah, terutama karena tekanan dari Kerajaan Sriwijaya dan juga perubahan jalur perdagangan dari darat ke laut.
Pada tahun 670 Masehi, Tarusbawa memilih untuk mengubah kerajaannya menjadi Kerajaan Sunda yang lebih kecil dan berfokus pada wilayah Barat Jawa. Keputusannya ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara dan awal berdirinya Kerajaan Sunda yang menjadi penerus Tarumanegara di wilayah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1863 silam di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pada prasasti ini ditemukan pahatan laba-laba, cap telapak kaki Raja Purnawarman, serta sajak beraksara Palawa yang berbunyi, "Ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, Raja yang gagah berani di dunia." Yang kedua ada Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, yang ditemukan pada awal abad 19 oleh Belanda. Prasasti Kebon Kopi ini juga bertuliskan dalam bahasa Sanskerta dengan gambar telapak kaki gajah, yang diperkirakan sebagai tunggangan Raja Purnawarman. Penemuan telapak kaki gajah inilah yang membuat Prasasti Kebon Kopi juga disebut sebagai Prasasti Tapak Gajah. Yang ketiga ada Prasasti Tugu. Prasasti ini diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya, yakni di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, Koja, Jakarta Utara. Isi dari Prasasti Tugu adalah penggalian yang dilakukan di Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati, Bekasi, yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Penggalian diduga untuk pengendalian banjir serta membantu usaha pertanian, irigasi di wilayah tersebut. Yang keempat, ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti Awi ditemukan oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda bernama N.W. Huppermans pada tahun 1864 silam di kawasan Hutan Cipamingkis, Bogor, tepatnya di Bukit Pasir Awi bagian selatan. Dalam prasasti ini juga terdapat telapak kaki dan tulisan Palawa. Namun sayangnya isi dari prasasti ini belum dapat disimpulkan. Yang kelima ada Prasasti Cidang Hiang. Prasasti ini juga dikenal dengan nama Prasasti Mujul, ditemukan pada tahun 1947 di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidang Hiang, Kecamatan Mujul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti batu yang ditulis dengan teknik pahat berisi pujian-pujian kepada Raja Purnawarman. Yang keenam ada Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 di Desa Cianten, Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan Prasasti Awi, yakni terdapat gambar telapak kaki dan pahatan tulisan ikal. Meski demikian, isi tulisan prasasti ini belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Yang ketujuh ada Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleyangka. Prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleyangka, Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Isi tulisan dalam Prasasti Jambu adalah, "Gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma dan baju zirahnya yang terkenal, Warman. Tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya." Selain prasasti, ada juga peninggalan kerajaan Tarumanegara yang lain. Yang pertama ada Arca Wisnu Cibuaya yang ditemukan di Cibuaya, Karawang, Jawa Barat. Arca ini menggambarkan Dewa Wisnu, dewa pemelihara dalam ajaran Hindu, yang menunjukkan bahwa agama Hindu aliran Wisnu berkembang pesat di Tarumanegara pada saat itu. Dan yang kedua ada Arca Rajarsi, patung yang dipercaya sebagai representasi Raja Tarumanegara dalam bentuk perwujudan dewa, melambangkan penghormatan kepada raja yang dianggap memiliki kekuatan spiritual tinggi. Nah, ini adalah sumber yang saya gunakan untuk mencari materi mengenai Kerajaan Tarumanegara di Nusantara. Sekian, terima kasih bagi yang sudah berkenan untuk menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.